Rabbil Alamin, kembali lagi bersama kami tentunya di Senja Berkah. Pasti Pasti berkah, Masya berkah. Allah. Luar biasa sekali ya pembahasan kita Iya, kali betul. ini. Betul. Tapi sepertinya kan dari tadi ya kita udah tanya-tanya Teh Apa nih? Sasa Apa nih? Jadi bertanya-tanya. kepo. Sekarang kayaknya kegiliran gak sih Teh Sasa kita tanya? Aduh, Ada Iya, boleh kalian saling aduh, tanya aduh, menanya kok deh. aku jadi didiskriminasi kayak gini ya? Kira-kira Santai aja. Miss Rina ini paham gak sih tentang kisah-kisah zaman dulu gitu? Oh tentu dong, aku udah masa paham. sih? Soalnya dari tadi aku nyimak banget omongan Teh Sasa. Nah, ada nih cerita Apa tuh? katanya kalau misalkan seorang istri Nabi kita nih sering sekali ikut berperang. Pokoknya dia tuh sangat mendalami peran-peran hak perempuan. Dia tuh istrinya soleh, lemah lembut, tapi dia juga sering ikut berperang. Kayak Ikut- aku ya? Aduh. Kayak aku ya? Oh enggak Pede dong. banget. Nah, kira-kira siapakah istri Nabi itu? Sebenarnya banyak sih, cuman yang paling mencolok kira-kira siapa nih? Yang aku tahu ya, yang aku tahu aja Aisyah bukan. Soalnya itu ada lagunya itu. Aduh, ada lagunya. Kira-kira benar nggak sih Teh Sasa? Iya, Masya alhamdulillah Allah. 100. Masya Allah. 100 ternyata pintar juga. Nah, kira-kira gimana nih kisahnya? Iya. mungkin? Ya alhamdulillah ya, kita punya Ummul Mukminin, ibu bagi orang-orang beriman. Salah satunya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau itu dinikah oleh Rasulullah SAW memang waktu usia masih 9 tahun. Tapi mereka berpisah dulu, tidak digauli gitu. Jadi pada intinya Rasulullah SAW itu nikah utama dan yang pertama dan tidak poligami itu dengan Khadijah radhiyallahu anha. Beliau wafat terus menjadi tahun duka cita, Ummul Husni. Baru nanti Rasulullah SAW itu menikah dengan Saudah. Itu Saudah adalah wanita yang mukminat juga karena memang kekuatan akidahnya yang bagus. Tapi beliau memang sudah mulai menopause, sudah mulai sepuh. Dengan dinikah oleh Rasulullah SAW pun udah bahagia. Nah, makanya waktu gilirnya banyak yang dikasih kepada Aisyah radhiyallahu anha. Menikahnya setelahnya malah ya. Setelah Saudah dulu dinikah. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha itu suka diasuh sama Saudah. Masya So, jadi- Allah, damai sekali ya Bu ya. Ya karena perbedaan umurnya jauh banget kan. Dan disinilah Aisyah radhiyallahu anha itu tumbuh besar karena putrinya sahabat Rasul juga, yaitu putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah itu kan khalifah pertama ya, Abu Bakar. Disinilah Aisyah radhiyallahu anha itu bukan dari sembarang keturunan ya. Akidahnya pasti kuat. Bahkan ada kelebihannya yaitu ketika Rasulullah SAW bersama Aisyah radhiyallahu anha selalu turun wahyu. Turun Gitu. wahyu. Iya, jadi turun wahyu itu hanya dengan istri beliau yang bernama Aisyah radhiyallahu anha ini. Gitu. Maksudnya Ummul Mukminin salah satunya yang turun wahyu kalau dengan Aisyah radhiyallahu anha. Masya Allah. Dan Aisyah radhiyallahu anha itulah yang ketika Rasulullah SAW misalkan bagaimana mandi junubnya gitu kan, bagaimana tahajudnya, itu hadis-hadisnya diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Karena kan itu kan pribadi, privat, tapi kalau hukum tetap kita tahu kan bagaimana cara Rasulullah SAW di rumah ternyata begitu mesranya dengan Aisyah radhiyallahu anha bisa tidur-tiduran di pangkuan istri meskipun sedang haid gitu. Jadi ini gambaran bahwa suami itu bukan mesra di luar tapi mesra di dalam rumah gitu. Masya Allah, Gitu jadi ya. pingin punya suami kayak Rasul ya. Sedikit baper ya. Iya, mendengar betul. cerita ini. Iya, nah bagaimana caranya beliau itu memang Aisyah radhiyallahu anha itu pintar untuk berperang, naik kuda, kemudian merawat orang yang luka di medan perang. Ya. Aisyah juga jago pengobatan gitu, jago menghafal hadis sampai 2.200-an hadis. Wow. Jadi memang ini memang kaderisasi Allah. Jadi jangan suka bilang bahwa gimana dong pilih Aisyah atau Khadijah, nggak bisa dipilih gitu. Tapi sama luar biasa Iya. ya. Semuanya punya ciri khasnya Karena mungkin ya. dua-duanya Ummul Mukminin, tetapi datang di waktu yang tepat dua-duanya. Itu skenario Allah semua. Jadi Aisyah pernah cemburu sama Khadijah radhiyallahu anha almarhumah. Itu kan, iya cemburu. Kenapa engkau selalu memuji-muji dia? Kan kamu udah dapat pengganti yang cantik. Terus Rasulullah SAW menegur karena aku tidak mendapatkan yang lebih baik daripada Khadijah radhiyallahu anha. Maksudnya kamu dengan Khadijah itu beda kontribusi gitu. Jadi kebayang seorang suami yang bisa menghargai gitu seorang istri gitu. Ternyata memang seperti itu ya. Iya. Kisahnya sangat luar biasa sekali. Tapi nih pemirsa Apa juga tuh? katanya mau bertanya-tanya nih Betul, Kak udah, Saira. udah banyak yang masuk Iya. ya. Apa tuh Teh Kak Saira Paul? Boleh. Aduh, ini yang pertama datang dari Kak Devia di Kopo katanya, Kak Devia nih.
Apa langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan hak-hak perempuan dalam masyarakat muslim nih Teh Sasa? Kira-kira langkah-langkah yang harus diambil Ya. tuh apa? Ya, bismillah. Langkah konkret melindungi hak-hak wanita gitu. Sebenarnya gini, Islam itu kan menjadikan kita ini semuanya khalifah fil ard. Laki-laki atau perempuan itu khalifah fil ard. Tapi tetap saja bahwa imam itu seorang laki-laki. Sepanjang di masyarakat itu masih ada laki-laki dan dia kompeten, itu memang harus imamnya itu laki-laki. Kayak imam sholat kan? Betul. Iya, betul. Nah itu kan meskipun ada wanita yang kompeten bacaannya lebih bagus, tetap aja kalau ada laki-laki dan Laki-laki tetap dulu. laki-laki dulu. Jadi memang prinsip itu harus tetap dipegang. Makanya khalifah nggak ada yang perempuan kan? Iya betul. Khalifah itu laki-laki semua. Kalaupun pernah ada kisah Ratu Saba, itu kan juga ditegur oleh Nabi Sulaiman alaihissalam gitu. Dan beliau juga akhirnya beriman kepada Allah dan melihat bahwa kebesaran Nabi Sulaiman alaihissalam. Gitu. Jadi intinya sebuah negara atau sebuah bangsa ingin memuliakan wanita, mulailah berpegang teguh kepada agamanya. Jadi tafakuh fiddin gitu. Agama itu adalah bagian dari kita bisa memposisikan seorang wanita. Karena kalaupun pakai aturan-aturan isme-isme yang lain, itu kan buatan manusia. Betul. Sedangkan yang menciptakan kita tuh Allah. Iya betul. Untuk seorang muslim begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ternyata Nah, seperti itu. Ini ada yang masuk lagi nih. Waduh, siapa tuh? Ada Bu Dada di Garut katanya. Wow. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teh wabarakatuh. katanya bagaimana Islam menanggapi diskriminasi gender? Tadi sedikit disinggung ya di awal. Iya. Tuh. Ya inilah makanya isme-isme apapun ya bentuknya, mau feminisme, mau isme-isme yang lain lah. Saya tidak mau ngomong lagi bahwa semua itu aturan yang dibuat oleh manusia. Kalau yang dibuat oleh Allah, pasti kita itu memang diciptakan seubah wa qabaila li ta'arofu gitu kan. Memang bersuku-suku bangsa dan saling mengenal. Betul. Dan juga yang paling mulia itu adalah yang paling takwa gitu kan. Ada di surat Al-Hujurat ya. Jadi jangan sampai wanita satu sama lain menghina gitu kan, membicarakan, mengolok-olok gitu. Nah kalau misalkan dalam sebuah kenyataannya di masyarakat wanita itu ingin maju, ya berpegang teguhlah pada tadi surat Al-Ahzab, ya Al-Hujurat salah satunya, kemudian Al-Ahzab ayat 35 gitu. Itu bagian Allah tuh sudah pahala kita sama gitu kan. Posisi kita sama-sama khalifah fil ard, pahala juga tidak dikurangi gitu. Selama kita bisa menempatkan diri di posisi fitrah kita memang hamil, melahirkan, menyusui. Makanya kan suka ada cuti hamil katanya gitu ya. Iya betul Dan tuh. memang wanita ada masa nifas, masa menyusui. Jadi harus dilindungi sih sebetulnya oleh para suami atau orang tuanya dan negara gitu. Jadi wanita-wanita itu tidak harus bahasa kerennya sih kelayapan gitu. Mencari sesuap nasi gitu. Harusnya memang wanita itu memang sudah dijamin oleh ayahnya, oleh suaminya. Kalaupun dia ada kekurangan karena ujian hidup atau musibah, itu lain lagi. Itu dia juga harus berdaya secara keilmuan, secara ekonomi, tapi itu karena darurat kan. Jadi bagaimana melindunginya? Ya kita kembali ke agama tadi. Bahwa yang akan memberi pahala Allah. Betul. Kedudukan kita di mata Allah adalah sama laki-laki dan perempuan, tidak dibedakan. Asal memang tadi ada fungsi-fungsi rahim, hamil, melahirkan, menyusui, yang itu sih spesifik wanita. Ternyata seperti itu. Pengalaman Masya bisa. Luar biasa Allah nih. sekali. Alhamdulillah ya kita udah dapat banyak ilmu mengenai hak-hak wanita. Betul nih. sekali. Tapi nih pemirsa jangan kemana-mana dulu karena ada yang mau lewat dulu nih Kak Aduh. Saira. Nah nanti pemirsa di segmen terakhir nanti seperti biasa kita akan membawakan doa Doa bersama ya bersama, biar iya. makin berkah Ramadannya ya. Amin. Oleh karena itu pemirsa jangan kemana-mana dulu, tetap di Senja Berkah Pasti berkah.